Dengan pengawalan ketat, polisi bersenjata lengkap Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Rabu pagi. Tim KPK terlihat mengamankan beberapa dokumen diduga terkait dengan operasi tangkap tangan pada Sabtu kemarin. Hampir sekitar 4 jam, tim KPK berada di kantor PUPR. Tim KPK yang terlihat menggunakan 6 mobil bergerak ke kantor BPKAD Oku dan ruang sekda di kantor Pemkab Oku. Di sana mereka juga mengamankan diduga beberapa berkas dokumen. Sekretaris PUPR Oku Doro Jatun yang menerima kedatangan tim KPK usai penggeledahan mengatakan pihaknya tetap bekerja seperti biasa di kantor yang berada di kilometer 7 Jalan Ahmad Yani. Menerima kedatangan tim dari KPK yang mana tujuan mereka datang ke sini tindak lanjut untuk melihat dan memeriksa serta membawa beberapa alat bukti yang mungkin masih diperlukan atau untuk digunakan bagi mereka di dalam proses yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah kami di sini semua hadir, mulai dari sekretaris, seluruh kepala bidang, kemudian PPK, kemudian Kasubag lengkap dan juga bendahara serta staf yang lain semuanya hadir tetap di kantor PUPR ini. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Sementara di ruang sekda Oku, KPK menggeledah hampir 5 jam. Hasilnya, KPK mengamankan beberapa dokumen. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Banjir dampak cuaca ekstrim dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan sungai Musi meluap hingga dari pagi. Dampak kesulitan ekonomi sehingga mereka berharap ada sedikit perhatian dari pemerintah. Lah berapa hari lah ini banjir ini? Wih, ini. Ada jadi setengah bulan. Lebih dah. Setengah bulan. Ini masih naik tak banjir? Masih naik. Kena rumahku banjir nak kau nak ngeliknya dalam rumah aja yo. Ada mana? Kami tidak tolong ke. Banjir. Dah baca begawi. Gawe malam lah kacap gale. Kacap aku. Oh. Terus ikan? Pencarian aku. Bikin ikan ngendak boleh boleh. Ikan ayo lah tegur besok ikan tak boleh lagi. Membegaran alam ni Warga berharap banjir segera surut agar warga bisa kembali bekerja sebagai petani. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Tim gabungan investigasi dari TNI dan polisi mendatangi lokasi arena judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Lampung. Olah TKP pun dilakukan di lokasi Selasa siang disaksikan langsung oleh Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam. Saat olah TKP ditemukan 12 longsong peluru di lokasi dan akan diuji balistik di laboratorium forensik. Namun tim investigasi belum menemukan senjata api yang digunakan untuk menembak 3 polisi. Menko Polhukam Budi Gunawan memastikan kedua pelaku anggota TNI melindungi judi sabung ayam, bahkan keduanya merupakan pemilik arena judi sabung ayam. Oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Sebelumnya 17 personel polisi tiba-tiba diserang dengan tembakan saat menggerebek arena judi sabung ayam di Weikanan, Lampung. 3 polisi gugur dengan luka tembak di kepala. Tim kontributor iNews melaporkan.
Berkat cinta Ramadan MNC TV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mamah Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkat cinta Ramadan di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Gak dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada di sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Emang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi suka kamu lah yang paling datang. 76, 78, sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi. Bang dia. Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD panggung rezeki, hanya di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah aja. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Dua anggota DPRD Medan terlibat keributan di kamar mandi kantor DPRD Medan, Sumatera Utara. Wakil rakyat bernama David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Robert Simangungsong bertengkar usai rapat yang digelar Komisi 3 DPRD Medan. Dalam video yang viral di media sosial ini, keduanya terlibat adu mulut dan ditenangkan oleh pihak security. Keributan keduanya dipicu ketersinggungan Dodi Robert lantaran David sering memanggil nama Dodi yang sama dengan nama salah satu stafnya. Hal itu membuat Dodi mendatangi David di kamar mandi dan keduanya pun terlibat adu mulut. Sejak pagi ribuan warga memadati lokasi penukaran uang baru di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Mereka rela antri berjam-jam hingga mengular demi mendapatkan pecahan uang baru untuk dibagikan pada sanak keluarga saat lebaran nanti. Untuk bisa menukarkan uang baru, masyarakat cukup registrasi secara online dan konfirmasi ke petugas agar memperoleh nomor urut antrean. Oke sih, udah ada BI Pintar, udah ngikutin zaman ya, udah semakin teknologinya semakin digunakan. Uang berapa aja yang tadi yang ditukar, Bu? Kami nukarnya itu di pecahan 50.000, 20, 10, 5.000 sama 2.000. Sementara itu, kantor perwakilan Bank Indonesia di Yogyakarta menyiapkan uang tunai sebesar 4,61 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri
Fitri, emak-emak mulai menyerbu toko emas untuk bertransaksi perhiasan di Pasar Rauk, Serang, Banten. Selain membeli emas perhiasan, ada juga warga yang menjual emas perhiasannya untuk kebutuhan lebaran. Salah satu warga mengaku sengaja membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai di hari lebaran nanti. Beli apa itu? Beli kalung doang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Sementara saat ini harga emas murni naik, dijual Rp1.530.000 per gram. Meski harga emas naik, namun daya tarik warga untuk membeli emas perhiasan meningkat jelang lebaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Berkah cinta Ramadan MNCTV. Ngabuburit bareng sahabat yang selalu bikin happy. Upin Ipin, superhero beraksi kembali dengan cerita baru. Tausiah penuh hikmah bersama Mama Dede. Kejutan spesial game show keluarga Indonesia terheboh. Penampilan bintang di panggung meraih mimpi. Terbaru dan terseru. Game show tebak lagu berhadiah spektakuler. Berkah cinta Ramadan di MNCTV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNCTV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNCTV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Kalian lagi. Berhenti! Tenang dia. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi soal kamu lah yang paling dapat. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNCTV. Maling! Awas Pak! Kabur! Kalian lagi! Tang dia! Berhenti! Ramadan menyapa bersama program buka puasa paling di hati. Ngabuburit sampai buka puasa bersama sahabat keluarga Indonesia. Ngabuburit Upin Ipin, tausiah penuh inspirasi, cahaya tauhid, petualangan anak soleh yang pintar, entong, tebak jawaban top survei berhadiah spektakuler, Family 100, kuis tebak lagu yang paling ditunggu, berpacu dalam melodi, aksi bintang dangdut di panggung meraih mimpi, DMD panggung rezeki, hanya di MNCTV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi benar-benar hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNCTV. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Iya, ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau lebaran, mudik lebaran. Ya, sama keluarga di kampung. Iya, ada keluarga di kampung. Ini Bu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman.
Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Seorang ibu hamil yang tengah sakit harus ditandu melewati pegunungan dengan kondisi jalan berlumpur dan rusak parah. Tak hanya itu, mereka pun harus menyeberangi sungai menggunakan rakit dengan memakan waktu 7 jam perjalanan ke tempat tujuan. Dalam video amatir yang dibagikan warga ini memperlihatkan seorang ibu hamil bernama Mei Rumaso, 22 tahun. Wanita asal Kabupaten Seram bagian barat terpaksa harus ditandu guna mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Untung korban cepat mendapatkan penanganan medis setelah tiba di puskesmas Kecamatan El Paputi. Di daerah Watuli sendiri adalah ketidakadaan dari bidan desa dan juga maupun perawat desa yang ada di desa Watuli itu sendiri. Makanya ini menjadi salah satu masalah. Apalagi kita tahu sendiri bahwa memang desa Watuli itu daerahnya cukup terisolir di atas. Dan itu hanya bisa kita lalui dengan jalan kaki. Ibu hamil yang ditandu dengan jarak tempuh 40 km dari pegunungan ini merupakan dampak dari belum adanya infrastruktur jalan dan jembatan. Kawan Pak, kami permohonan naik ke pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kecamatan Pak. Tidak benar diperhatikan Pak. Apakah Pak kami ini bukan warga negara Indonesia? Warga kini berharap pemerintah bisa melihat kondisi jalan dan layanan medis di desa mereka agar hal seperti ini tidak lagi terjadi. Dari Seram bagian barat, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.